Oke, pertanyaan dasarnya adalah kenapa harus ada ulumul hadis? Ulumul hadis itu adalah ilmu-ilmu yang berbicara tentang hadis, atau nama lainnya adalah mustalah hadis. Jadi kita tahu bahwa sejarah pembukuan hadis itu mengalami proses yang panjang sekali, di mana ada era pemalsuan hadis itu sangat masif. Artinya banyak sekali orang-orang memalsukan hadis. Banyak orang yang kemudian menisbahkan pernyataan tersebut kepada Nabi hanya untuk kepentingan pribadi. Jadi enak kalau kita punya pendapat, kita punya kebijakan, kemudian kita mengatakan ini sesuai dengan Nabi. Nah itu kan sudah. Maka kemudian ada era, kemudian ada banyak sekali hadis palsu. Ketika era itu ada, kemudian para ulama yang memang memiliki semangat yang bagus terhadap Islam, semangat menjaga keotentikan Islam, itu kemudian membangun satu keilmuan yang disebut dengan ilmu mustalah hadis, yang tujuan agungnya adalah memelihara hadis Nabi dari kecampur adukan, manipulasi, dan pendustaan. Jadi ada banyak sekali kriteria-kriteria yang dibuat untuk seseorang ketika ingin mengatakan ini hadis Nabi atau tidak. Kita tahu bahwa ada derajat hadis sahih, dhaif, hasan dan sebagainya. Hasan sendiri nanti ada hasan li ghairihi, hasan li dzatihi, sahih li ghairihi, sahih li dzatihi. Banyak sekali yang kemudian itu adalah kriteria dasar di mana orang bisa mempercayai ini hadis atau tidak. Meskipun bukan berarti hadis sahih itu derajatnya lebih tinggi, artinya pernyataan Nabi itu paling bagus, kemudian ada enggak, itu dari segi jalur periwayatan atau transmisi hadis tersebut yang baik atau tidak. Jadi intinya hadis itu memiliki satu keilmuan yang di situ memastikan hadis ini memang berasal dari Nabi atau tidak. Kalau sudah memenuhi kriteria hadis sahih, maka dia dikatakan sahih. Kalau belum memasuki kriteria hadis sahih, maka dia disebut hadis hasan dan seterusnya. Tapi poinnya adalah memelihara hadis dari kecampuran, manipulasi, dan pendustaan. Jadi jangan heran, Pak, apa ada atau orang yang memalsukan hadis? Banyak. Kalian bisa cari sendiri sejarah-sejarah pemalsuan hadis. Kemudian faedah ulumul hadis, ya tadi Islam terpelihara dari perubahan dan pencemaran, karena bisa jadi orang itu kemudian membuat hadis palsu untuk kepentingannya, sehingga itu merubah tatanan di dalam syariat Islam, menghindarkan dari ancaman periwayatan hadis yang sembarangan. Jadi poin utama dari ulumul hadis itu memastikan bahwa hadis yang diterima itu benar-benar dari Nabi. Jadi nggak sembarangan. Sedikit ini dari Nabi, oh iya kok benar enggak itu dari Nabi. Nah, maka kemudian ada satu filternya itu adalah ulumul hadis, memberantas khurafat yang disebarkan Bani Israel dan kaum lainnya dengan mengarang cerita-cerita yang fiktif. Jadi ada cerita-cerita fiktif yang kemudian itu dinisbahkan kepada Nabi, yang pada dasarnya cerita itu kemudian menghancurkan syariat Islam. Itu jadi lagi-lagi, jadi ibaratnya ini sebagai filter hadis Nabi, yaitu adalah menggunakan ulumul hadis. Meskipun saya sampaikan secara konten, secara isi dari ulumul hadis ini banyak sekali, ada kriteria-kriteria yang bukan bagian saya untuk menyelesaikan ini, karena itu ya detail sekali. Lantas bagaimana Pak untuk kita sebagai orang awam ketika menghadapi satu hadis? Kalau sekarang kita sudah dimudahkan dengan banyaknya kitab-kitab yang sudah digitalisasi, yang kita bisa ngecek langsung. Jadi semisal Maktabah Syamilah, di situ ada kitab-kitab kutubus sittah, kitab hadis yang masyhur, yang terkenal, yang kredibilitasnya sudah tidak dilakukan. Itu kemudian kita tinggal searching saja, ada satu hadis, nanti kita masukkan keywordnya, dan di sini akan muncul di dalam kitab apa. Nah, kalau sampai ada satu hadis Anda searching kok di mesin mencari kitab-kitab tadi kok tidak muncul sama sekali, ya sudah, kita ini jangan-jangan hadis palsu. Kenapa? Karena hadis-hadis yang sudah diketahui itu relatif sudah dibukukan secara detail. Ada kitab bicara tentang hadis sahih, hadis dhaif dan sebagainya.
Imam Abu Muhammad bin Hazm pernah berkata, riwayatan oleh orang yang terpercaya dari orang yang terpercaya hingga sampai kepada Nabi adalah suatu hal yang dikaruniakan Allah secara khusus pada umat Islam dan tidak pernah dikaruniakan kepada umat-umat terdahulu. Jadi kita patut bersyukur bahwa sumber hukum di dalam Islam, baik itu Al-Quran dan hadis, itu sekarang masih terjaga dengan terjaganya jalur periwayatan. Jadi jalur periwayatan itu menjadi penting. Karena apa? Karena jika jalur itu sampai terputus, itu bisa kita katakan, ini jangan-jangan mengarang. Jadi semisal ada jalur yang terputus di generasi ketiga. Jadi generasi kedua setelah Nabi, tiba-tiba langsung generasi keempat. Nah, kalau tidak ada generasi ketiga, ini berarti yang terputus. Nah, alhamdulillah kita sebagai umat Islam patut bersyukur sekali bahwa dibanding umat-umat yang lain, Islam masih memiliki jalur periwayatan yang terpercaya dari orang yang terpercaya hingga sampai kepada Nabi. Sehingga kita bisa mengatakan baik itu Al-Quran atau hadis itu masih memiliki tingkat originalitas yang tinggi. Dibanding agama-agama lain, agama Islam masih memiliki jalur periwayatan yang terpercaya hingga kepada Nabi yang membawa risalah Islam ini, yaitu Muhammad SAW. Jadi itu kenapa ada ulumul hadis dan apa manfaat dari ulumul hadis. Dan sekali lagi kita patut bersyukur bahwa kita dilahirkan dan kita ditakdir menjadi umat Nabi Muhammad, di mana sumber hukum di dalam agama ini masih memiliki jalur periwayatan yang terpercaya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi saya kira itu untuk materi kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih saya minta maaf. Jika ada yang kurang mohon ditambahi, jika ada yang lebih mohon dikurangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.